Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna Mariani. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Rek Apagi. Ingin menjelaskan tentang jajak pendapat atau polling. Sejarah jajak pendapat. Salah satu cara untuk mengukur dan mengetahui opini publik melalui jajak pendapat atau polling. Jajak pendapat pertama dalam sejarah digunakan oleh Daru Pennsylvania pada tahun 1824 pada pemilihan presiden Amerika Serikat. Pada tahun 1930, John Scollett bertemu dengan Gallup mendirikan Institut Pennsylvania The Opinion Public yang merupakan lembaga survei pertama di Eropa. Ada 7 metode jajak pendapat. Yang pertama, benchmark poll. Benchmark poll adalah jajak pendapat yang pertama kali digunakan dalam sebuah kampanye. Dilakukan untuk memberi gambaran posisi dalam sebuah isu, menunjukkan dua kelemahan dan kekuatan dalam bidang utama, yaitu pemilih, dan memberikan gambaran pemilih untuk meyakinkan pemilih. Yang kedua, ada tracking poll. Tracking poll adalah jajak pendapat yang diulang pada interval tertentu. Dilakukan untuk melihat kecenderungan menaik, menurun, stagnan seorang calon. Data menyusun strategi pemenangan. Yang ketiga itu ada Bruce-Fire poll, yaitu jajak pendapat yang dilakukan pada periode benchmark poll dan tracking poll. Dilakukan untuk meningkatkan kompetisi antar calon dan kampanye dana yang sudah mereka habiskan dalam kampanye. Yang keempat ada deliberative opinion poll, yaitu jajak pendapat yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif. Ide dari Prof. James S. Finskin yang berasal dari Stanford University pada tahun 1988. Deliberative poll dilakukan dengan cara mengambil sampel acak representatif publik yang melibatkan mereka dalam musyawarah beragam isu. Yang kelima itu ada entrance poll, yaitu jajak pendapat yang dilakukan sebelum pemilih memberikan hak suaranya di TPS. Dilakukan dengan cara bertanya kepada responden siapa yang akan mereka pilih, tetapi metodenya lebih dekat dengan exit poll. Hasilnya lebih cepat diperoleh, tetapi memungkinkan adanya margin of error yang lebih tinggi dari exit poll. Yang keenam itu ada exit poll. Exit poll adalah jajak pendapat yang dilakukan setelah pemilih keluar dari TPS. Di sini dilakukan dengan cara bertanya kepada responden siapa yang telah mereka pilih. Exit poll sendiri merupakan kebalikan dari entrance poll. Hasil pemilu dapat diketahui dengan lebih cepat. Yang terakhir itu adalah straw poll. Straw poll adalah jajak pendapat ad hoc atau pembantu yang tidak resmi. Dialog antara gerakan-gerakan dalam kelompok besar bersifat dadakan dan dilakukan untuk melihat dukungan yang cukup untuk sebuah ide. Terus saya ingin menjelaskan syarat untuk tumbuhnya opini publik yang baik dan sehat. Yang pertama, harus ada kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat serta kebebasan pers. Yang kedua, minat rakyat soal pemerintahan harus besar. Yang ketiga, pendidikan politik cukup tinggi. Yang keempat, kesediaan masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, tersedia media massa yang baik dan objektif. Yang keenam, adanya organisasi politik dan non-politik yang berpengaruh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.